Smart Farming, Prodi Budidaya Tanaman Perkebunan Politeknik Pertanian Trisno ini. Bisa kita lihat di sini kita memiliki beberapa banyak tanaman hidroponik. Di sini ada sawi pagoda, ada juga selada, ada sawi pakcoy dan lain-lain. Di sana ada stroberi, nanti kita lihat ke sana. Nah, jadi di kebun ini kita akan membuat sebuah sistem smart yang bisa kita bilang adalah aplikasi sistem smart farm. Jadi kita sudah membuat alat di mana alat itu kita bisa mendeteksi pH air dan juga kepekatan air juga untuk nutrisi tanaman. Nah, ini sudah kita buat aplikasinya. Kita aplikasi smart farmingnya bisa kita lihat. Nah, jadi ini aplikasinya, namanya kita kasih nama Smart Farming. Kita buka, login, ini sudah ada usernya. Nah, jangan melihat. Nah, di sini kita bisa melihat ada pH airnya, ada temperatur, ada TDS dan juga humidity-nya, kelembapan suhunya. Nah, yang ini yang penting adalah TDS-nya, karena TDS ini dia berpengaruh untuk pada tanaman dan juga pH air. Nah, jadi sistemnya kita bisa monitoring melalui Android tanpa harus kita pergi ke ngecek menggunakan alat. Sekarang coba kita lihat ke sistemnya seperti apa, alat sistemnya. Nah, jadi di sini di alatnya ini ada beberapa komponen Arduino, ada Node MCU di mana itu untuk WiFi-nya, pengiriman data, ada TDS dan juga ada pH-nya. Nah, yang ini adalah untuk humidity dan temperatur. Nah, bisa kita lihat. Nah, yang ini adalah untuk melihat atau membaca nilai pH-nya. Nah, jadi kita taruh di air ini. Nah, untuk yang alat ini untuk melihat atau membaca nilai TDS-nya. Nah, ditaruh di air juga. Nah, jadi alat ini, air pH dan alat TDS-nya harus dalam keadaan tenggelam atau terkena air biar bisa membaca nilai sensornya. Nah, untuk sementara sistemnya seperti ini. Nanti untuk kelanjutannya kita akan membuat air ini akan terisi secara otomatis. Nah, karena tanaman ini kan dia membutuhkan TDS-nya bermacam-macam. Nah, di tanaman ini dia membutuhkan 1000 ppm. Nah, nanti selanjutnya kita akan membuat dimana untuk pengisian airnya itu dan juga nilai AB mix-nya secara otomatis menggunakan sistem. Untuk perkembangan selanjutnya seperti ini. Nah, itulah tadi hasil dari review aplikasi dan juga sistem smart farming yang sudah kita buat. Untuk perkembangan selanjutnya, semoga di Politeknik ini bisa mengembangkan aplikasi sistem smart farming untuk tanaman yang lainnya. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tempat publik, di mana banyak sekali orang mengunjungi tempat tersebut. Smart Thermal mendeteksi orang yang keluar masuk tempat publik secara real time, sehingga tidak terjadi pengantrian. Oke, jadi saat ini kita sedang demo. Di sini saya sudah menggunakan masker, dan di sini ada feed-nya. Oke, tinggal adjust kamera. Oke, di sini terdeteksi saya sedang menggunakan masker dan temperatur saya yaitu sekitar 36 derajat. Oke, ya. Jadi cara kerjanya Smart Thermal seperti itu. Ketika dia terdeteksi suhu yang melebihi batas yang ditentukan atau ada pengunjung yang tidak menerapkan protokol COVID, maka Smart Thermal ini akan memperingati user agar segera dapat ditangani. Apakah Anda memiliki masalah saat melakukan antrian di catatan sipil? Apakah Anda pernah menghabiskan waktu menunggu karena antrian yang panjang? Belajar bagaimana mengelola waktu Anda. Kami menciptakan terobosan teknologi terbaru untuk membantu masalah antrian di catatan sipil Samarinda. Aplikasi antrian online, solusi masalah antrian Anda. Cukup dengan menginstal aplikasi antrian online Samarinda, Anda akan dapat mengambil dan melihat antrian capil saat ini secara online dan real time. Segera install aplikasi antrian melalui Play Store atau App Store Anda. Mari bersama mewujudkan Samarinda Smart City. Ide pembuatan aplikasi X-Ray adalah semakin merebaknya COVID-19 yang meresahkan warga dan belum ada vaksinnya. Kemudian untuk tesnya sendiri, yang pertama rapid test mudah, murah, cepat namun kurang akurat, dan yang kedua tes swab namun mahal. Dari sini kami mencoba mengembangkan aplikasi pendeteksi penyakit paru-paru berbasiskan gambar. Di sini kami memasukkan kecerdasan buatan yaitu deep learning untuk mengidentifikasi gambar X-ray atau foto ronsen dari paru-paru pasien penyakit COVID-19 dan non-COVID-19. Pada aplikasi ini, pengguna dapat langsung mendapatkan hasil klasifikasi paru-paru COVID maupun non-COVID. Kedepannya, aplikasi ini dapat digunakan untuk jenis penyakit paru-paru lain seperti tuberkulosis ataupun pneumonia. Aplikasi X-Ray memanfaatkan pendekatan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yaitu deep learning. Kemudian, model deep learning bisa terus di-upgrade sesuai jumlah data yang digunakan. Aplikasi ini mampu membaca jenis penyakit paru-paru berdasarkan gambar hasil scan X-ray pasien. Aplikasi ini dapat membantu diagnosa dokter untuk mengetahui penyakit paru-paru berdasarkan ronsen X-ray. Kami berharap aplikasi ini dapat menunjang keputusan tenaga medis dalam menentukan seseorang terkena penyakit COVID-19 ataupun normal. Pada saat ini, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, yang mana segala kegiatan kita telah dibatasi oleh pemerintah. Seperti harus menggunakan protokol kesehatan sesuai SOP yang ada,
hingga menjaga jarak pada orang lain di tempat umum. Permasalahan penyebaran COVID-19, terutama di klaster sekolah maupun instansi kerja, masih belum dipecahkan dengan solusi yang baik dan efisien. Maka dari itu, aplikasi FastEd ini mempunyai sebuah solusi terbaik yang memberikan keamanan dan tingkat keakurasian absensi penggunaan baik bagi pelajar, mahasiswa, maupun karyawan pekerja saat melakukan absensi kehadiran masuk maupun pulang. Nah, aplikasi FastEd ini mempunyai 3 fitur utama. Yang pertama pastinya menggunakan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kedua, FastEd menggunakan geolokasi dengan bantuan GPS pada setiap HP yang punya aplikasi tersebut. Dan terakhir menggunakan sistem face recognition atau pengenalan wajah pada saat melakukan absensi sesuai dengan karyawan ataupun pengguna saat absensi. FastEd mempunyai manfaat. Yang pertama adalah mengurangi penyebaran virus COVID-19, kemudian mengurangi tingkat penggunaan kertas pada absensi manual, dan mempermudah pengerjaan rekapitulasi absensi, dan terakhir mengurangi biaya operasional pada kegiatan absensi. Dalam aplikasi FastEd terdapat server admin untuk mengelola informasi pengguna nantinya pada aplikasi. Pada aplikasi ini terdapat halaman awal dan halaman login. Jika sudah login, maka akun user pengguna akan otomatis login dan tidak langsung logout. Pada halaman utama, terdapat informasi dari pengguna yang telah login. Informasi tersebut berupa nama dan nomor induk karyawan, atau mahasiswa atau siswa pengguna. Selain itu, terdapat 2 kotak total kehadiran dan kepulangan yang telah direkap setiap bulannya, dan memiliki 4 menu navigasi antara lain halaman utama itu sendiri, absensi, rekap absen, dan akun pengguna. Selanjutnya, terdapat halaman absen yang berfungsi sebagai kegiatan untuk melakukan absensi kehadiran maupun kepulangan oleh pengguna. Menggunakan deteksi wajah dengan cara mengklik bagian foto, kemudian maka akan langsung secara otomatis terbuka kamera. Setelah seperti ini, maka akan berhasil absen karena wajah dari pengguna yang sebenarnya telah dikenali. Selanjutnya, terdapat halaman rekap absen yang berfungsi untuk menampilkan riwayat kegiatan absen kehadiran dan kepulangan setiap harinya. Yang terakhir adalah halaman akun yang terdapat informasi-informasi singkat dari pengguna dan tombol pengaturan yang dimana pengaturan ini akan mengingatkan absensi setiap harinya. Dan juga terdapat tombol keluar akun.